Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zona Oktaria MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Mikrobiologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskariau. Selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, di kesempatan kali ini saya Tasya Anggiani dari TIPA 4B akan mempresentasikan nantinya suatu artikel mengenai aplikasi mikroba di bidang medis. Terkhusus materi yang saya sajikan nantinya yaitu mengenai vaksin virus polio. Nah, teman-teman sekalian, harus kita ketahui nih, apa sih itu vaksin? Vaksin merupakan sediaan biologis yang menimbulkan suatu kekebalan terhadap penyakit. Di dalamnya terkandung sejumlah kecil bahan yang menyerupai organisme patogen yang mampu menginduksi sistem imun. Vaksinasi merupakan tindakan pemberian suatu vaksin. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi. Imunisasi didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi nantinya vaksin dan imunisasi itu memiliki peran yang hampir sama. Vaksin rutin merupakan imunisasi dasar yang termasuk ke dalam kebanyakan program kesehatan nasional. Vaksin-vaksin ini biasanya diberikan kepada anak-anak dan umumnya diberikan suntikan booster atau pendorong agar kekebalan yang dihasilkan dapat lebih efektif. Ada berbagai macam vaksin rutin mulai campak Jerman, difteri, pertusis, tetanus, polio yang saat ini saya bahas, hepatitis B, sampai influenza B. Nah, teman-teman, saya akan membahas nih terkait mikroba apa sih yang berperan di dalam vaksin virus polio. Nah, dapat diketahui tentunya mikroba yang berperan dalam vaksin virus polio itu yakni virus polio itu sendiri, di mana virus polio adalah virus yang paling kecil dibanding dengan virus lainnya. Virus polio termasuk ke dalam famili Picornaviridae atau Pico, adalah bahasa Yunani yang artinya kecil. Virus polio adalah virus RNA untai unggal positif, genom yang dilepaskan bisa langsung dipakai sebagai RNA duta yang selanjutnya ditranslasikan. Saat masuk, virus membajak mesin penerjemahan gen, menghambat sintesis protein sel supaya produksi protein virus ditingkatkan. Penyakit poliomyelitis atau polio ini sudah ada sejak zaman dahulu. Penyakit ini adalah infeksi dari virus bernama poliovirus atau PV yang menular dan dapat berakibat fatal karena virus ini menyerang bagian saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Dapat diketahui pada suatu artikel, Kaisar Romawi Claudius terserang polio ketika masih kanak-kanak dan menjadi pincang seumur hidupnya. Yuk teman-teman, yang berikutnya kita harus mengetahui jenis-jenis polio atau mikroba yang berperan dalam vaksin virus polio tersebut. Dan nantinya akan juga kita ketahui ciri-ciri, morfologi, habitat, maupun cara hidupnya. Nah, di jenis-jenis polio ini, yang pertama itu asimptomatik, yang mempunyai presentasi terbesar hanya dapat dideteksi dengan mengisolasi virus dari feses dan orofaring atau pemeriksaan titer antibodi. Nah, yang kedua, poliomyelitis abortif, yang ditandai oleh demam, malaise, mengantuk, nyeri kepala, mual, muntah, konstipasi, dan nyeri tenggorokan dalam beberapa kombinasi. Jenis yang ketiga yakni poliomyelitis non-paralitik, di mana mengalami kekakuan dan nyeri punggung serta leher. Penyakit berlangsung 2-10 hari, dengan kesembuhan cepat dan sempurna. Untuk jenis yang keempat yaitu poliomyelitis spinal paralitik, di mana virus jenis polio ini menyerang saraf tulang belakang, menghancurkan sel tanduk anterior yang mengontrol pergerakan pada batang tubuh dan otot tungkai, dan gejala ini dapat menyebabkan kelumpuhan permanen yang terjadi pada kaki. Untuk jenis polio yang kelima yaitu poliomyelitis bulbar, di mana polio jenis ini disebabkan oleh tidak adanya kekebalan alami sehingga batang otak ikut terserang. Serangan poliovirus menyebabkan lumpuh bila virus menginfeksi selaput otak atau meningitis dan merusak sel saraf yang berhubungan dengan saraf tepi, di mana virus ini memiliki diameter kurang lebih 30 nm. Tahan pada keadaan asam atau pH 3 atau lebih rendah mungkinnya, dan bentuk eksohedral.
Virion atau partikel penyusun virus polio terdiri dari 4 protein kapsid yang berbeda. Biasa disebut FP1, FP2, FP3, dan FP4. Genom atau materi genetik dari virus polio terdiri dari RNA untai tunggal positif yang berukuran 7.441 nukleotida. Seringkali virus polio itu menjadi 3 tipe 1, 2, dan 3. Lebih jelas dan umumnya lagi, virus polio tidak mati dengan sabun, deterjen, alkohol, ether, atau kloroform. Yang kedua, mati dengan formaldehid, klorin, pemanasan, dan ultraviolet. Dan yang selanjutnya, berkembang biak dalam usus manusia, keluar melalui tinja dalam 3-6 minggu. Jadi dapat diketahui dong bahwa virus polio itu hidup di inangnya, bisa manusia ataupun hewan. Nah, selanjutnya cara kerja mikroba dalam vaksin virus polio atau virus polio itu untuk menjadi vaksin dapat diketahui menjadi 2 jenis vaksin, yaitu yang pertama oral polio vaksin atau OPV, di mana pemberian oral polio vaksin atau OPV adalah dengan meneteskan vaksin ini ke dalam mulut si penerima vaksin. Kemudian virus polio yang terkandung di dalam vaksin ini akan berkembang biak dan memperbanyak diri atau replikasi dalam saluran cerna dan merangsang tubuh untuk memproduksi antibodi untuk melawan virus polio tersebut. Nah, nanti ada gambar juga yang telah saya sajikan. Untuk yang kedua yaitu vaksin Inactivated Polio Vaccine atau IPV, di mana pemberian vaksin IPV ini yaitu dengan menyuntikkan ke dalam otot intramuskular. Tidak ada replikasi virus karena yang digunakan adalah virus polio yang telah dimatikan dengan bahan kimia selama proses pembuatan vaksin ini. Baiklah, cukup sekian presentasi saya mengenai mikroba dalam bidang medis terkait khususnya vaksin virus polio. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.